Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pagi yang cerah hari ini. Semuanya sehat semua kan ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kelas pada hari ini ya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan, dicukupkan. Ya, jadi ya, di pertemuan pada pagi hari ini saya akan memaparkan saya akan menjadi mediator teman-teman semua untuk mempelajari apa yang namanya aliran kontrol ya. Jadi apa yang namanya aliran kontrol. Cuma sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini, kita akan review dulu materi minggu lalu. Di sini ada yang bisa menyebutkan materi minggu lalu itu kemarin kita sudah belajar apa saja? Belum ada? Ya, materi minggu lalu yang pertama kita sudah mempelajari apa yang namanya algoritma. Karena nama mata kuliah ini kan namanya algoritma dan pemrograman. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah belajar nih apa sih itu algoritma. Ya, kemarin kita sudah bilang bahwa algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya ya, kalau kemarin minggu lalu kita udah bicara bagaimana keseharian saya nih dari pagi sampai saya bisa ada di kampus itu gimana. Saya bangun pagi ya, subuh, sholat subuh seperti itu, kemudian mandi, kemudian makan, kemudian bisa jogging pagi, kemudian berangkat ke kampus seperti itu. Itu langkah-langkah, itu sistematis, urut kayak gitu. Nggak bisa saya misalnya saya bangun pagi ke kampus dulu, baru makan, mandi, itu nggak urut kan seperti itu. Nah, langkahnya harus sistematis, harus urut dan juga logis. Ketika pagi yang saya lakukan adalah sholat subuh. Nggak mungkin ketika pagi yang saya lakukan adalah sholat maghrib kayak gitu. Itu kan nggak logis ya. Harusnya ini buat pagi atau buat sore gitu. Itu langkah-langkahnya sistematis dan logis, dan itu berlaku buat apapun kayak gitu. Nggak harus di pemrograman, nggak harus yang kaitannya dengan teknologi keseharian sehari-hari gitu. Logis kayak gitu. Nah, kalau kita bawa ke ranah teknologi gimana? Ya, langkah-langkahnya udah sama kayak gitu. Misalnya di sini ada yang pernah belanja di Tokopedia, Shopee? Pernah? Gimana? Langkah-langkahnya dari awal sampai bisa dapat itu barang ya, sampai di tangan kita itu langkah-langkahnya bisa disebutin. Coba Mas Alfian bisa? Pertama cari barang apa yang mau kita itemnya ya, yang mau kita jual, kopi gitu. Ya. Kopi kita scroll nih, nemu kopi yang cocok nih, kita tekan. Terus kita pilih, misal kita mau beli yang 1 kilo atau 2 kilo gitu kan, klik, lalu klik masukkan keranjang atau langsung beli. Jadi ada 2 pilihan, masukkan keranjang atau tombol beli. Klik, terus nanti kita pilih cara pembayaran, tentukan alamat, selesai. Yang bayar dulu sih kalau ya ada COD atau transfer gitu. Kalau transfer berarti kita buka payment dulu gitu. Kalau pay later ya bayarnya bulan depan. Ya, terus tinggal tunggu aja ya. Terus sama Mbak Alfian sama Mbak Rudi sama. Nah, itu semua langkah-langkah. Nah, itu semua algoritma, itu semua langkah yang sistematis. Nah, nama mata kuliahnya algoritma dan pemrograman. Nah, algoritma bisa untuk semuanya. Nah, penerjemahan dari langkah-langkah menjadi suatu program komputer itulah pemrograman. Nah, nanti itu bisa tuh diubah ke berbagai bahasa komputer. Ada macam-macam ya, di mata kuliah ini kita belajar C++, cuma ada macam-macam banyak sekali. Jadi sebenarnya tugas sebagai programmer itu ya teman-teman perlu tahu ya, hanya translator dari kita mendefinisikan langkah jadi menjadi suatu aplikasi ya, karena langkah itu kita translate ke komputer. Ininya materi kita kemarin itu ya. Kira-kira sudah bisa recall kembali ya? Kira-kira ada pertanyaan dulu kaitannya dengan materi-materi minggu lalu? Tidak. Ada. Oke. Sekarang kita masuk ke tujuan ya. Tujuannya kaitannya dengan CPL, CPMK dan sub CPMK. Ya, ini CPL ini harapannya dari prodi ya teman-teman bisa baca ya, untuk bisa menggunakan konsep prosedur analisis dan prosedur perancangan ya, gitu, di berbagai ya. Kemudian di mata kuliah kalau kita fokus pada yang pemrograman kayak gitu. Dan di pertemuan hari ini kita fokus yang struktur aliran kontrol dasar seperti
Jadi harapannya setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini, mengikuti pertemuan hari ini, kalian bisa tahu apa itu struktur, bisa menerapkan ya, konsep struktur aliran kontrol dasar. Nah ini akan kita bahas hari ini ya. Seperti biasa kita mulai dari definisi apa itu, ya apa sih ini, ya kemudian ada apa aja di dalamnya, jenis-jenisnya apa saja. Nah nanti mungkin ada beberapa yang akan kita bahas hari ini, mungkin singkat saja mengenai sequence dan branch ya, atau di literatur lain namanya condition gitu. Nanti masih ada yang lainnya kita bahas di pertemuan berikutnya atau teman-teman bisa explore lebih jauh. Nah yang pertama ya, sebelum kita masuk ke definisi, kita akan tanyakan dulu nih kenapa mengapa kita belajar aliran kontrol? Ya biar tahu Pak, jelas. Tapi mengapa kita perlu tahu? Kenapa? Agar lebih terkontrol. Ya gimana? Agar lebih terkontrol Pak. Agar lebih terkontrol. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Belum ada. Biar tahu stepnya. Bagus. Nah, kita coba lihat ya skenario-nya kayak apa sih biar kita aliran kontrol. Contohnya ini kita pakai cara yang bulan aja. Tadi seorang mahasiswa asal Kabupaten Purbalingga disuruh ke LPMPP kayak gitu. Langkah-langkahnya gimana sih? Oh, langkah-langkahnya itu dia dari kampus Klaten ke arah Tugu Sayonara ke selatan. Oh, kemudian dia ngikutin jalan gede sampai menuju jembatan Kali Terus, ya dia ke arah barat kayak gitu. Oh, dia lewat jalan Jenderal Sudirman. Mendapat 1-2 kilo mungkin sampai di gedung LPMPP. Ini langkah-langkah, ini instruksi, ini yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kita terjemahkan komputer, kita bikin robot, terjemahkan komputer, bisa ke komputer jalan dari Purbalingga ke Purwokerto. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya di jembatan Kali Terus, jembatannya putus karena di musim hujan ya, musim hujan, banjir kayak gitu. Gimana? Apa yang terjadi kalau jembatannya putus? Ya habis nyampe ketemu, ya nggak bisa. Tugasnya adalah habis Tugu Sayonara di selatan. Nanti ketika menemui jembatan Kali Terus, dia ke barat, tapi jembatannya putus. Ambil anak weekend Pak. Kenapa bisa kita jawab ambil anak weekend? Karena kita tahu. Tapi komputer, kalau kita nggak kasih tahu, dia bodoh. Ketika dia stuck, udah berhenti dia stuck, dia stuck, dia nggak bisa apa-apa ya udah. Dia nggak bisa ngambil keputusan. Oh, kalau dia ini nggak bisa, kita ambil arah lain. Jadi nggak ada opsi lainnya, gitu. Nggak ada opsi lain. Dia nggak bisa sepintar itu ya. Komputer juga kayak gitu. Kalau kita nggak kasih tahu, dia nggak salah. Kita nggak kasih tahu kayak gitu. Dan kontrol adalah biar kita bisa memasukkan suatu pengetahuan yang kita miliki ya, suatu ilmu yang kita miliki, suatu instruksi ya. Jika A, jika B yang mau kita masukkan itu bisa kita taruh di komputer ya. Tujuannya agar komputer bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks seperti itu. Jadi biar program kita lebih kompleks, biar program kita lebih bermanfaat seperti itu. Nah, itu tadi pemahamannya kenapa kita perlu belajar aliran kontrol. Nanti definisinya sebenarnya sih sama aja ya. Aliran kontrol adalah urutan komputasi kayak gitu ya. Urutannya bagaimana kita mengelola program komputer itu dikerjakan. Nah, langsung aja definisi aliran kontrolnya. Secara umum ada secara umum ada 4, yaitu ada sequence, ada branch, ada loop, dan jumping statement. Dan cuma mungkin kita akan bahas 2 aja dan 2 nanti kita bahas di pertemuan berikutnya kayak gitu. Yang pertama adalah sequence. Sequence itu urutan bahwa ini yang sudah kita pelajari sebenarnya, ini cepat aja karena ini yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin sebenarnya adalah yang sequence, yang urut, yang dari atas ke bawah nggak ada yang dilewati kayak gitu. Kayak tadi bikin roti, bikin telur dadar, pecah, kocok, bumbu, goreng, semuanya dikerjakan. Sama kayak kalau teman-teman lihat kayak jalan tol kan dia semuanya dilalui gitu, nggak ada belok-beloknya, nggak ada ya mana ikut aja jalan tolnya kemana, kayak gitu berurutan dari atas ke bawah atau dari ujung ke ujung kayak gitu. Ini ya, kalau kita lihat di program, nanti teman-teman program ya, dia pengerjakannya urut ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8, semuanya dikerjakan, gitu teman, semuanya dikerjakan.
Nah contohnya ya seperti ini kayak tadi ya. Andi diminta membeli belanja bahan makanan. Andi belanja ke pasar. Setelah pergi dia ibunya memasakkan makanannya, Andi bisa makan kayak gitu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Misal Andi diminta membeli belanja bahan makanan. Andi belanja ke pasar. Ternyata misal ada kondisi hujan deras ya ketika dia lagi berbelanja. Tapi karena di sini nggak ada instruksi apa-apa, instruksinya harus perlu dikerjakan semua, maka habis hujan, dia harus segera pulang, artinya dia ada di sana, artinya dia sakit. Andi nggak punya kemampuan berpikir bahwa oh hujan ya dari dulu, gitu. Ini kalau supaya semuanya dikerjakan, baca yang percabangan, gitu. Nah kalau percabangan ini kalau tadi tol yang lurus, ini berarti exit tolnya. Kalau teman-teman naik kereta, pasti ada stasiun pemberhentiannya, kayak itu di kereta terus kayak gitu. Nah, percabangan maksudnya apa sih? Ya, maksudnya adalah bagaimana komputer bisa milih dua opsi, kayak gitu ya. Mau opsi A atau opsi B, kayak gitu. Maksudnya apa opsi A atau opsi B? Maksudnya adalah, ya. Nah ini kita ilustrasi yang sama ya. Mana kita belanja makanan, dia belanja, tapi di sini kita kasih tahu jadi bahwa oh sekarang lagi musim hujan. Kalau hujan maka teduh dulu menunggu sampai reda. Tapi kalau nggak hujan maka langsung aja kembali ke rumah. Dengan kita kasih instruksi seperti ini, maka ada suatu kondisi yang berjalan. Kalau hujan maka dia akan berdiri. Kalau nggak hujan dia langsung pulang. Sehingga ketika instruksi ini diberikan ya ambil belanja, dia ngecek apakah hujan atau enggak. Kalau hujan dia duduk, kalau nggak hujan ya maka dia langsung pulang. Endingnya dia akan makan dengan lahap kayak gitu. Itu adalah sequence atau percabangan. Dari sini ini contohnya kalau pada program biasanya digambarkan seperti ini. 1, 2, 3 dikerjakan. Nah nanti kondisinya ini apakah 4 dikerjakan atau yang 6, 7 yang dikerjakan. Memilih, program bisa pilih yang dikerjakan mau baris instruksi yang ini atau yang ini. Ya gitu ya. Nanti untuk detailnya bagaimana bikin programnya ya, kalau diagramnya ada di sini. Kode ada pengecekan dulu, contohnya hujan atau enggak. Kalau hujan di mana, kalau nggak hujan di mana. Selesai. Gitu. Nanti untuk implementasi praktiknya nanti ada di mata kuliah praktikal ya, ini hanya teori dasarnya saja. Cukup ya, ada pertanyaan. Baik, mungkin ada yang bisa menyimpulkan salah satu? Mana? Ada kira-kira? Ya. Jadi untuk membuat sebuah program kita juga perlu memberikan opsi-opsi terhadap situasi yang mungkin terjadi di tengah-tengah. Jadi nggak cuma sequences lurus, tapi mencegah ya adanya percobaan situasi, terus kemudian memasukkan kondisi kalau kondisinya A gimana, kalau B gimana gitu. Ya, tepat sekali. Tahu kan? 9. Yang saya dapat dari materi Bapak hari ini, jika diterapkan ke kehidupan, semua itu harus berurutan secara Ya, seperti yang Bapak katakan. ya karena memang sekalipun nanti ini bisa diterapkan di kehidupan sehari, karena bagaimana kita bisa berpikir secara seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti terus nggak di bidang IT pun memang paling nggak bisa berpikir secara runut. Gitu, ya. Bagus sekali untuk kesimpulannya dari Mas Bilang. Nah, di sini kita ada 3, saya silakan dikerjakan ya tadi ya ada berikan contoh penerapannya, kemudian nanti bikin rangkumannya kayak gitu ya, bagaimana implementasinya kayak gitu. Lalu deadline-nya saya berikan besok gitu ya, deadline-nya besok malam gitu. Dikumpulkan di LIU biasa. Ya. Ini gampang tugasnya besok aja kayak gitu, minggu depan nanti lupa juga kayak gitu ya. Ya, nanti nggak apa-apa kalau misalnya berhalangan ya, sesuai kesepakatan bisa mengumpulkan, tapi ada kekurangan nilai ya, per hari 5 poin sesuai kesepakatan kita kemarin. Nah ini untuk materinya, kalau teman-teman mau membaca lebih jauh ini ada referensinya ya, nanti silahkan ya teman-teman baca ya, kalau berpegang ya sewajarnya. Jadi kalau referensi teman-teman bisa belajar lebih dalam. Mungkin itu dari saya. Kalau sudah ada pertanyaan, maka saya tutup. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.